Oke, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang penting banget nih. Gimana caranya biar indikator andalan kita, kayak RSI dan MACD, nggak malah jadi bumerang pas ada berita besar yang bikin pasar heboh. Yuk, langsung kita mulai aja. Pasti pernah ngalamin kan? Kita udah lihat sinyal beli yang cakep banyak. RSI udah di area oversold, MACD-nya dikit lagi mau golden cross, pokoknya udah yakin banget deh. Terus, tiba-tiba, jeger. Ada rilis berita, dan semua analisis kita buyal seketika. Nah, di sini kita akan bongkar tuntas cara ngatasinnya. Pertama-tama, kita harus kenalan dulu sama musuh kita ini, berita. Kenapa sih sinyal teknikal yang biasanya bisa kita andalkan, tiba-tiba jadi nggak berguna pas ada berita penting dirilis? Yuk kita bedah bareng-bareng akar masalahnya. Bayangin deh, pasar itu kayak lautan yang tadinya tenang, terus mendadak dihantam badai topan. Ribuan order beli dan jual masuk ke sistem dalam hitungan detik. Nah, gelombang raksasa inilah yang bikin harga bergerak liar dan bikin analisis teknikal yang tadinya rapi jadi berantakan total. Inilah biang keroknya, yang kita sebut market noise atau derau pasar. Volatilitas gila-gilaan ini nipu indikator kita. RSI bisa aja teriak overbought padahal tren naiknya baru memulai. Atau MACD ngasih sinyal jual palsu. Nah, noise inilah yang ngejebak banyak trader dan bikin rugi. Oke, kita udah tahu masalahnya. Terus solusinya gimana dong? Tenang, kabar baiknya, strategi pertahanan pertama dan yang paling ampuh, itu justru yang paling simpel. Mari kita lihat aturan main dasarnya untuk ngelindungin modal kita. Yap, bener banget. Dengerin baik-baik nih. Terkadang, trade terbaik itu ya nggak nge-trade sama sekali. Punya disiplin buat minggir dulu pas pasar lagi panas, itu adalah senjata paling kuat yang bisa kamu miliki. Nah, ini dia jurus andalan kita. Aturan 30 menit. Gampang banget ingatnya. Pertama, kenali dulu mana berita yang berbahaya. Kedua, stop trading 30 menit sebelum berita keluar. Ketiga, sabar. Tunggu 30 menit setelahnya biar pasar tenang dulu. Aturan simpel ini bakal nyelamatin akun kamu lebih sering dari yang kamu kira. Terus, gimana caranya kita tahu mana berita yang berdampak tinggi? Gampang, buka aja kalender ekonomi. Cari acara yang ditandain warna merah atau ada label high impact. Anggap aja itu lampu merah di jalanan. Tandanya kita harus berhenti dan waspada. Oke, sekarang kita naik level ya. Strateginya kita canggihin lagi. Setelah zona bahaya 30 menit lewat, gimana cara kita mastiin sinyal yang muncul itu beneran valid? Jawabannya, kita harus lihat gambaran besarnya. Pakai yang namanya filter multi-time frame. Gini deh, bayangin aja, kamu coba berenang ngelawan arus sungai yang deres banget. Mungkin bisa maju dikit, tapi ujung-ujungnya pasti keseret juga. Nah, trading juga sama. Sinyal beli di grafik 1 jam itu nggak bakal kuat kalau tren besar di grafik 4 jam lagi turun tajam. Biar kebayang, kita lihat contohnya langsung ya. Mungkin di grafik 1 jam, RSI-nya udah oversold. Kelihatannya sinyal beli yang bagus. Tapi, coba deh kamu pindah ke grafik 4 jam. Wah, ternyata MACD-nya nunjukin tren turun yang kuat banget. Nah, cuma dengan satu klik, filter ini baru aja nyelamatin kamu dari loss. Jadi, catet nih aturan barunya. Dan ini nggak bisa ditawar. Jangan pernah buka posisi cuma dari satu time frame aja. Sinyal di time frame kecil, kamu itu wajib sejalan sama tren utama di time frame yang lebih besar. Kalau nggak sejalan, ya jangan dipaksain. Oke, kita udah punya aturan buat menghindar dari berita plus filter kali multi time frame. Sekarang kita tambahin lagi lapis pertahanannya, biar makin kokoh. Kita perlu bangun alasan yang lebih kuat sebelum memutuskan untuk masuk ke pasar. Anggap aja ini checklist terakhir kamu sebelum pencet tombol. Pertama, cek volumenya. Apakah mendukung pergerakan harga? Kedua, lihat ada divergence yang aneh nggak? Itu loh, kalau harga dan indikator nggak sinkron. Terus yang terakhir, coba lihat indikator lain, misalnya Bollinger Bands. Apakah ngasih sinyal yang sama? Nah, ini dia aturan emasnya yang nyatuin semuanya. Satu sinyal dari RSI atau MACD aja itu nggak cukup, apalagi pasca berita. Kamu butuh minimal 2 bukti pendukung lain dari checklist tadi. Kalau udah dapet, baru deh kamu punya alasan yang kuat buat masuk. Tapi, gimana kalau kita justru mau menunggangi ombak besar dari berita ini? Bisa nggak? Bisa, tapi ada caranya biar lebih aman. Yuk kita lihat 2 strategi praktis kalau kamu emang mutusin buat ikut bertarung di tengah volatilitas. Jadi, di sini kamu punya 2 pilihan. 2 gaya main lah. Yang pertama, gaya agresif.
Pasang pending order jauh di atas atau di bawah level penting buat nangkap ledakan harganya. Pilihan kedua, gaya konservatif. Biarin aja badai awalnya lewat, baru masuk setelah pasar mulai tenang. Biasanya ditandain sama RSI yang udah balik ke area netral antara 40 dan 60. Dua strategi tadi keren, tapi dua-duanya bakal ambyar kalau kamu ngelupain satu elemen risk management yang paling krusial di saat-saat genting kayak gini. Apa itu? 2 kali lipat. Maksudnya apa? Stop loss kamu wajib hukumnya kamu lebarkan jadi minimal 2 kali lipat dari biasanya. Kenapa? Soalnya lonjakan harga yang liar itu gampang banget nyentuh stop loss normal kamu sebelum akhirnya harga bergerak ke arah yang kamu prediksi. Anggap aja ini biaya asuransi biar kamu bisa bertahan. Dan pada akhirnya, inilah intisari dari semua obrolan kita hari ini. Jadi, stop deh nyari-nyari sinyal dewa atau holy grail. Fokus aja bangun sebuah sistem filter, sebuah benteng pertahanan yang kuat buat ngelindungin kamu dari sinyal-sinyal palsu yang cuma bikin rugi. Karena gini, strategi paling canggih sedunia pun bakal percuma kalau nggak ada disiplin buat ngejalaninnya secara konsisten. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa kamu tahu caranya, tapi apa kamu punya mental buat ngikutin aturannya? Coba deh renungin itu.